tantangan transisi energi dan tuntutan keberlanjutan, efisiensi menjadi kunci utama dalam operasional pembangkit listrik. PT PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu terus menghadirkan inovasi yang tidak hanya meningkatkan keandalan pembangkit, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan. Salah satu inovasi tersebut adalah program OSAS, optimisasi supply steam blower system, yang dikembangkan sebagai solusi atas penurunan kinerja air heater akibat penumpukan kotoran pada peralatan penukar panas. Melalui OSAS, sumber uap untuk sistem subblower dialihkan dari auxiliary steam ke primary superheater steam heater dengan temperatur sekitar 350 derajat Celcius dan kondisi uap kering yang lebih stabil. Kualitas uap yang lebih baik membuat proses pembersihan berlangsung lebih efektif, sehingga beban volume pada unit air preheater dapat dikurangi. Optimalisasi ini meningkatkan air heater effectiveness dan membuat proses perpindahan panas berjalan lebih efisien, yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja pembangkit secara keseluruhan. Dengan pendekatan sirkular ekonomi, OSAS memaksimalkan pemanfaatan energi yang sudah tersedia di dalam sistem, tanpa menambah kebutuhan sumber daya baru. Berlokasi di Dusun 4, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, PT PLN Indonesia Power Pangkalan Susu menjadi salah satu objek vital nasional dalam penyediaan energi listrik. PLTU Pangkalan Susu mengoperasikan 4 unit pembangkit dengan total kapasitas 4 kali 200 MW yang berperan strategis sebagai pemasok sekitar 25% kebutuhan listrik di Sumatera bagian utara. Sejalan dengan peran tersebut, manajemen PT PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu berkomitmen mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan program lingkungan yang berkelanjutan serta kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL atau CSR sebagai wujud harmonisasi antara keandalan energi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Pergi ke laut, menjala rasa, mentari pagi, menyapa desa. Bersama jaga lingkungan dan energi bangsa, Pangkalan Susu pastilah bisa. Pada tahun 2024, program ini berhasil mencapai efisiensi energi sebesar 28.064,28 gigajoule dan memberikan penghematan biaya operasional lebih dari 1,8 miliar rupiah. Selain itu, implementasi OSAS juga memberikan manfaat lingkungan melalui penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 7,29 kali 10 pangkat minus 4 ton CO2 per kWh, sehingga potensi dampak lingkungan pada kategori global warming potensial dan kumulatif energy demand dapat ditekan. Namun, bagi kami, keberlanjutan tidak hanya berhenti di dalam area pembangkit. Komitmen ini juga kami wujudkan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Salah satunya melalui program Pasarawa, sebuah inisiatif pemulihan hutan mangrove di Desa Pasarawa yang selama bertahun-tahun menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir. Sebelum program ini berjalan, hutan mangrove Pasarawa mengalami alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kondisi tersebut mengancam kelestarian ekosistem sekaligus menurunkan sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada hasil laut dan hutan. Melalui perjuangan panjang Pak Rudi bersama kelompok lembaga pengelola hutan desa, hak pengelolaan hutan mangrove akhirnya berhasil kembali ke tangan masyarakat. Perjuangan ini menjadi titik balik dalam upaya pemulihan hutan sekaligus penguatan peran masyarakat sebagai penjaga alamnya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Irwansyah Putra, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasarawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Alhamdulillah, kurang lebih saya menjadi Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa ini kurang lebih sudah 12 tahun. Dan pasca SK Menteri di tahun 2019 sampai saat ini saya menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa kurang lebih sudah menjalani 6 tahun. Alhamdulillah, kita sudah juga mengajak masyarakat yang tadinya hanya 99 orang, sekarang sudah menjadi 286 orang terkait untuk menjaga dan melindungi hutan desa yang ada di Pasarawa. Dan kurang lebih di Desa Pasarawa ini ada sekitar 1000 hektar yang tadinya mangrove sekarang menjadi kelapa sawit. Dari situ saya mengajak masyarakat bersama-sama menjaga, merawat sisa-sisa dari alih fungsi lahan sawit tadi, sehingga kami menanam, merawat, menjaga agar biota laut yang ada di desa kami ini masih tetap ada untuk kedepannya anak cucu kami masih bisa merasakan apa itu biota laut seperti udang, ikan, dan kepiting. Alhamdulillah, kondisi saat ini seperti yang di belakang saya ini sudah tumbuh sangat subur dan sangat bagus. Kalau sebelumnya kondisi di sini ini porak-poranda karena dijadikan kebun kelapa sawit. Kami mendapatkan penghargaan di tahun 2021, yaitu penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan, dan di tahun 2022 kita juga mendapatkan penghargaan nasional, dan Sumatera Utara yang pertama kali mendapatkan penghargaan nasional Proklip itu LPHD Pasarawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan waktu itu kita disupport penuh juga oleh perusahaan. Kita sebagai mitra dari PLTU ya, PLN Indonesia Power yang ada di Pangkalan Susu. Dan saya sangat bangga bersama teman-teman karena PLN Indonesia Power yang ada di Pangkalan Susu setiap tahunnya selalu membina, memberikan bantuan-bantuan terkait lingkungan, dan saat ini kami sedang menggali ekonomi yang ada di masyarakat pesisir Desa Pasarawa ini. Kini, manfaatnya mulai dirasakan. Hasil tangkapan ikan nelayan meningkat, potensi tanaman nipah kembali dimanfaatkan, dan lebah penghasil madu kembali muncul sebagai tanda pulihnya keseimbangan ekosistem. Terima kasih atas perusahaan PLTU yang mensupport hutan Desa Pasarawa LPHD untuk kedepannya, supaya masyarakat Desa Pasarawa bisa menggali ekonomi yang lebih makmur. Dan sekian dan terima kasih. Hutan mangrove Pasarawa tidak hanya pulih, tetapi kembali menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Melalui inovasi operasional seperti OSAS dan pemberdayaan masyarakat melalui program Pasarawa, kami percaya bahwa keberlanjutan dapat dibangun dari dalam pembangkit hingga ke tengah masyarakat. Energi dikelola dengan bijak, lingkungan dijaga bersama, masa depan dibangun secara keberlanjutan.